Ya, terima kasih Dr. Derlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru besar, senior, rekan sejawat, para dokter, dan Bapak Ibu sekalian yang masih setia bergabung bersama kami pada Jakarta Endocrine Meeting 2023 pada siang hari ini. Semoga sudah cukup waktu tadi untuk beristirahat walaupun tidak terlalu lama dan juga mungkin sudah melaksanakan sholat yang untuk beragama Islam dan juga sudah makan siang. Nah, kita langsung masuk kepada sesi yang kedua sebelum akhir, yaitu simposium 7 yang tadi disampaikan oleh Dr. Delina mengenai sindrom Cushing, diagnosis dan tata laksana. Akan ada dua topik. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Suharko Subardi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes, yaitu mengenai deteksi dini dan diagnosis sindrom Cushing. Untuk sesi yang kedua nanti akan saya sendiri, yaitu tapering down dosis pada pengguna steroid jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Siang ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan sedikit mengenai sindrom Cushing, ya. Jadi judul dari presentasinya adalah deteksi dini dan diagnosis sindrom Cushing. Baik, saya izin share. Baik, mohon maaf. Jadi presentasi saya adalah deteksi dini dan diagnosis Cushing syndrome. Ya, slide. Ya, pendahuluan dinamakan sindrom Cushing karena ditemukan oleh dokter bedah neurosurgeon ini, Dr. Harvey William Cushing, yang merupakan sebuah sindrom endokrinologik hiperkortisolisme yang disebabkan oleh kelainan fungsi dari kelenjar pituitari yang saat itu disebut sebagai sindrom poliglandular. Penyakit Cushing, tadi mohon diperhatikan, tadi sindrom Cushing ini ada penyakit Cushing ditandai oleh kelebihan hormon kortisol yang bersirkulasi akibat adanya adenoma pituitari. Sedangkan sindrom Cushing merupakan kondisi hiperkortisolisme yang berasal dari berbagai penyebab selain adenoma pituitari. Slide. Sindrom Cushing merupakan kondisi langka yang terjadi akibat tubuh terpapar oleh kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, angka kejadian kasus baru sindrom Cushing ini berkisar antara 1,2 hingga 2,4 per juta penduduk per tahun. Dengan prevalensi 1,2 sampai 5,6% merupakan tumor pituitari. Dengan rasio perempuan dibanding laki sebesar 3 sampai 4 dibanding 1. Sindrom Cushing ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas penderitanya akibat dari komplikasi yang ditimbulkan pada sistem organ muskuloskeletal, metabolik, trombotik, infeksi, dan kardiovaskular. Ya, slide. Ya, jadi Dr. Harvey William Cushing ini ternyata banyak menemukan inovasi, ya, sehingga dia hidupnya antara 1869 sampai 1939. Dia menemukan tadi Cushing reflex, Cushing syndrome, Cushing disease, Cushing ulcer, Bailey Cushing classification, dan Neurath Cushing dyspituitarism. Jadi ini benar-benar disebut sebagai bapak bedah neurosurgeon, ya, bapak neurosurgeon. Ya, slide. Ya, ini sehingga orang besar bisa membuat kata-kata mutiara, ya. A physician is obligated to consider more than a disease organ, more even than the whole man. He must view the man in his word. Ya, slide. Nah, ini adalah foto dari kasus pertama sindrom Cushing yang didapatkan pada tahun 1912. Ya, ini namanya adalah warga negara Amerika, Minnie G, umur 23 tahun, yang sebenarnya berasal dari Rusia, ya. Nah, sebenarnya sindrom Cushing ini sudah ditemukan pada tahun 1695. Jadi sudah demikian lama, ya, 200 tahun sebelumnya oleh Henry Simpson
namun mungkin tidak dikembangkan atau tidak dipublikasi ya. Ya, slide. Nah, kita bicara mengenai hormon, kita selalu harus ingat dengan aksis ya, hypothalamic pituitary adrenal ya. Jadi yang paling atas adalah hipotalamus, kemudian di bawahnya glandula pituitary, kemudian di bawahnya lagi korteks adrenal. Ya. Slide. Ya, ini gambaran lebih jelas dari pituitary maupun hipotalamus. Banyak menghasilkan hormon sehingga disebut sebagai master gland, dan salah satu yang terkait dengan pembicaraan sekarang adalah bagian yang memproduksi ACTH atau adrenocorticotropic hormone ya, ACTH. Ya, slide. Ya, ini adalah aksi dari hormon itu. ACTH diproduksi oleh pituitary dan kemudian akan mempengaruhi kelenjar adrenal sehingga menghasilkan kortisol tadi ya. Kita bisa lihat diproduksi di zona vasikular yang di tengah, di paling kanan itu, di tengah-tengah dia diproduksi dari zona vasikular dari medulanya. Ya, slide. Nah, per definisi, sindrom Cushing adalah kumpulan gejala klinis akibat paparan menahun glukokortikoid yang berlebihan karena berbagai sebab. Ya, slide. Nah, ini adalah klasifikasi sebenarnya secara bagan. Sindrom Cushing dibagi menjadi ACTH dependent atau ACTH independent. Kemudian ACTH dependent dibagi lagi oleh penyakit Cushing yang merupakan sebagian besar yang disebabkan karena adanya adenoma pituitary, dan yang lain adalah sebagian kecil adalah ectopic ACTH secreting tumor ya, tumor yang mensekresi ACTH ya. Kemudian ACTH independent sebagian besar karena adrenal tumor dan sebab adrenal yang lainnya ya. Adrenal tumor bisa karena benign maupun karena ganas ya. Ya, slide. Ya, ini kalau tadi baganya ini sebenarnya penjelasan per kalimatnya ya, endogenus. Nah, ini juga ada yang penting atau yang terbanyak kita dapatkan sebenarnya adalah eksogenus ya. Penyebabnya adalah eksogenus, di mana terjadi konsumsi dari glukokortikoid yang berlebihan dalam jangka lama ya. Baik ini bisa diperhatikan apakah dari oral maupun dari bentuk yang lain. Misalnya ada patch atau semprotan misalnya ya. Ya, slide. Ya, ini saya bahasa Indonesiakan, ketergantungan pada ACTH atau ACTH dependent meliputi adenoma kortikotropin hipofisis dan sekresi tadi ektopik ACTH oleh tumor non hipofisis. Ya, slide. Nah, ini yang ketidaktergantungan atau independen ACTH ya. Bisa dari adenoma adenokortikal, bisa karena karsinoma adenokortikal, maupun adanya hiperplasi dari nodular adrenal nodular ya, ataupun iatrogenik ya, iatrogenik tadi yang konsumsi glukokortikoid dari luar tubuh. Ya, slide. Ya, ini hanya gambaran saja untuk mengingatkan bahwa ada Cushing disease, ada Cushing syndrome ya. Jadi secara gampangnya aja bahwa Cushing disease ini merupakan bagian dari Cushing syndrome. Artinya Cushing syndrome ini sesuatu yang lebih luas. Bahkan penemuannya pun lebih belakangan ya, penyakit Cushing ini tahun 32, sementara Cushing syndrome Cushing sudah 1912 ya. Slide. Nah, istilah penyakit Cushing merujuk pada sindrom Cushing yang secara spesifik diakibatkan oleh adenoma kortikotropik hipofisis. Ya. Slide. Ini penyebabnya, tadi sudah mungkin saya sebutkan, yang dependent, kemudian yang ada yang independent ya. Ya, slide. Epidemiologinya ya.
Sebagian besar diakibatkan oleh eksogen ya, konsumsi glukosid secara suprafisiologis ya, merupakan penyebab terbanyak dari sindroma Cushing ini. Sementara yang endogen sebenarnya jarang terjadi, 0,7 sampai 2,4 per 1 juta populasi per tahun. Sementara studi populasi di Denmark selama 11 tahun mendapatkan angka 2 per 1 juta penduduk per tahun. Ketergantungan ACTH merupakan 80 sampai 85 atau ACTH dependent merupakan 80 sampai 85% dari kasus sindrom Cushing ya, jadi meliputi sebagian besar nih ya. Mungkin seperti diabetes ya, diabetes tipe 2 merupakan bagian besar dari keseluruhan diabetes ya. Sementara 75 sampai 80% diantaranya adalah penyakit Cushing ya. Jadi dari dependent tadi yang 75 sampai 80% disebabkan oleh penyakit Cushing ya. ACTH yang independen sebanyak 15 sampai 20% ya, dan 90% diantaranya merupakan tumor adrenal unilateral, yang 80%-nya adalah adenoma, sementara sisanya adalah karsinoma adenokortikal. Jadi yang ganas adalah yang sedikit tentunya ya. Penyakit Cushing pada laki-laki muncul pada usia muda dengan tampilan klinis yang lebih kemerahan ya, ada di wajahnya. Nah, sementara penyakit Cushing lebih banyak ditemukan pada wanita ya, pada keadaan dewasa ya. Sebanyak 3 sampai 4 dibanding 1 ya. Slide. Nah, sementara kasus prepubertal lebih sering dijumpai pada anak laki-laki. Sementara sindrom ACTH ektopik lebih sering ditemukan juga pada laki-laki. Hanya 10% pada pasien sindrom Cushing disebabkan oleh adrenal primer dan kebanyakan adalah perempuan. Penggunaan glukokortikoid sebagai penekan sistem imun atau untuk pengobatan gangguan inflamasi merupakan penyebab yang terbanyak dari sindrom Cushing. Ya, slide. Paling tidak 90% pasien penyakit Cushing disebabkan oleh mikroadenoma kortikotrop yang sering diameternya hanya kecil saja, 1-2 mm. Sementara makroadenoma pituitary, yaitu massa tumornya lebih dari 1 cm, ditemukan hanya pada 5-10% pasien. Umumnya muncul secara sporadik dan sangat jarang ditemukan terkait dengan MEN1, multiple endocrine neoplasia tipe 1. Slide. Produksi ACTH ektopik ini disebabkan predominan oleh tumor karsinoid okult ya, yang paling sering dari paru. Tetapi bisa juga berasal dari timus maupun pankreas. Karena ukuran yang kecil, tumor jenis ini sering sulit ditemukan letaknya. Bisa terdapat terutama pada advanced small cell lung cancer ya. Jarang didapatkan pada kasus-kasus karsinoma medular tiroid atau pheochromocytoma. Ya, slide. ACTH independen, sebagian besar pasien dengan kortisol ACTH independen ini merupakan adenoma adrenal yang memproduksi kortisol. Sementara karsinoma adenokortikal dapat mengakibatkan penyakit ACTH independen dan sering berukuran besar dengan produksi berlebih dengan beberapa jenis kortikosteroid. Ya, slide. Ini manifestasi klinis secara sekilas ya, adanya PETS atau buffalo humps, kemudian ada moon face, kemudian pada wanita ada dark facial hair, ada pertumbuhan rambut ya, atau disebut dengan hirsutism. Kemudian juga ada bisa terjadi osteoporosis, kardiak hipertrofi, hipertensi diastolik, kemudian ada obesitas, adanya penurunan massa atau kelemahan dari ekstremitas ya. Juga adanya strie, ini merupakan suatu temuan yang sering ditemukan, dan kemudahan kulit untuk berdarah ya, atau scratch itu ya. Dan pada wanita bisa terjadi amenorrhea. Ya, slide. Ya, ini gambaran tubuh sindrom Cushing klinisnya menurut sistem ya. Lemak tubuh bisa mengakibatkan obesitas sentral, sementara akumulasi lemak di daerah batang tubuh dan supraklavikula tadi yang buffalo hump tadi ya. Pada kulit bisa terjadi penipisan dan kerapuhan kulit, pada otot kelemahan otot proksimal dari ekstremitas dan pengecilan, tulang bisa terjadi osteoporosis, kardiovaskular bisa terjadi hipertensi, stroke, infark, miokard, atau penyakit tromboemboli ya.
metabolik terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 karena peningkatan berat badan atau obesitas tadi ya. Reproduksi, kelainan menstruasi, amenore, kemudian neuropsikiatri bisa terjadi depresi, dan sistem imun terjadi gangguan fungsi kekebalan tubuh dan infeksi berulang. Ya, slide. Nah, ini gambarannya dan frekuensi yang bisa ditemukan. Yang paling banyak ditemukan adalah obesitas sentral 97%, kemudian moon phase berikutnya, hipertensi diastolik, atrofi kulit dan memar 75%, diabetes atau intoleransi glukosa 70%. Sementara yang lain berada di bawahnya atau artinya temuannya lebih sedikit ya. Ya, slide. Gejala adanya stria keunguan, kelemahan, dan atrofi otot, osteoporosis dan batu ginjal. Libido menurun, infertilitas, disfungsi ereksi pada pria dan amenore pada wanita. Disfungsi psikiatrik dan kognitif dapat ditemukan pada 70-85% pasien sindrom Cushing. Ya. Sementara hiperkortisolemia dihubungkan dengan mengecilnya volume otak, khususnya hipokampus, sehingga penderitanya akan mengalami kesulitan belajar dan ingatan jangka pendek. Ya. Slide. Obesitas atau peningkatan berat badan, Hoffmann dan moon phase ini merupakan hal yang tadi sering ditemukan. Sementara di kulit, alopecia, wajah kemerahan, stria keunguan, khasnya adalah lebih dari 1 cm ya, bisa jerawat dan mudah memar. Dislipidemia dan intoleransi glukosa terdapat pada 45-70% pasien. Slide. Hipertensi diastolik bisa mencapai 80%, kemudian bisa juga ada steatosis hepar dan peningkatan jaringan lemak visceral. Nah, ini penting ini, terjadi hypercoagulable state, sehingga meningkatkan adanya risiko kardiovaskular dan banyak kematian Cushing ini diakibatkan oleh karena mekanisme ini. Ya, slide. Ini adalah gambarannya. Kita bisa lihat ekstremitas mengalami pengecilan. Sementara gambar berikutnya juga menunjukkan adanya obesitas. Gambar yang paling kanan di atas itu strie pada abdomen. Ya, slide. Slide. Ya, ini pada wanita menunjukkan strie. Ya, slide. Ini obesitas lagi. Ya, sentral. Ya. Nah, ini adalah hirsutism atau pertumbuhan rambut ya di wajahnya ya. Ya, slide. Nah, ini strie lagi ya, slide. Strie lebih dekat ya. Seperti itu lebih dari 1 cm. Nah, ini bruising, kemudian berikutnya. Ya, kemudian terjadi perlukaan ya. Ya, slide berikutnya. Ya, sama itu terjadi perdarahan karena gesekan sedikit saja. Ya, slide. Nah, deteksi dini sindrom Cushing, Society of Endocrinology merekomendasikan untuk melakukan tes screening pada pasien-pasien dengan kondisi kecurigaan sindrom Cushing seperti ini ya. Jadi pasien dengan tampilan klinis yang tidak sesuai dengan usia dan seperti adanya osteoporosis dan hipertensi saat usia muda. Kemudian berikutnya adalah pasien dengan gejala klinis multiple dan progresif dan terdapat kecurigaan yang tinggi mengarah pada sindrom Cushing. Lalu pasien dengan insidentaloma adrenal yang setara dengan adenoma. Jadi nggak ada gejalanya tapi dalam MRI ditemukan adanya insidentaloma. Ya, slide. Nah, hal-hal yang paling sering ditemukan secara klinis adalah adanya adipositas sentral, miopati, proksimal maupun moon phase. Berikutnya yang sering adalah hipertensi diastolik, strie hirsutism, dan kemudian berikutnya adalah diabetes atau impaired fasting glucose maupun impaired glucose tolerance. Ya, slide. Nah, ini bagiannya dalam diagnosis, membuat diagnosis sindrom Cushing ya. Kalau kita menjumpai ada yang dicurigai, maka kita harus mengesampingkan adanya konsumsi glukokortikoid secara rutin jangka panjang ya. Jadi harus ditanyakan dulu anamnesis, ada enggak penggunaan steroid jangka panjang. Kemudian dianjurkan ada 3 tes, dalam hal ini ada 24 hours urine yang berikutnya adalah overnight 1 mg dexamethasone suppression test dan late night salivary cortisol. Ya. Kemudian bila ini normal berarti bukan sindrom Cushing, tapi
Kalau abnormal maka harus dieksklud sebab-sebab hiperkortisolisme yang lain, seperti misalnya pada kehamilan atau pada keadaan-keadaan yang lain yang menimbulkan produksi hiperkortisolisme ya. Kemudian kita melakukan menganalisa tes-tes tadi ya. Ya, slide. Izin Dr. Suarko 3 menit lagi waktunya. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini adalah beberapa tes tadi yang saya sampaikan dengan sensitivitasnya maupun spesifitasnya. Yang cukup tinggi di antara ketiganya adalah mungkin sama rata ya, kurang lebih ya, antara 1 miligram maupun setengah miligram dikatakan lebih baik ya. Slide. Slide. Ya, ya, slide kembali. Ya, temperature urinary free cortisol ya, yang mengukur kortisol yang didapatkan pada corticosteroid binding globulin ya. Prinsipnya begitu. Ya, slide. Ya, slide. Nah, berikutnya adalah low dose dexamethasone suppression test 1 miligram ya, tapi ada 2. Ini ada 2, yang satu lagi adalah yang setengah miligram tapi dilakukan 48 jam ya. Jadi 4 kali pemberian dexamethasone setengah miligram. Ya, slide. Ya, ini yang 48 jam ya. Prinsipnya hampir sama tapi dianggap ini lebih baik ya, lebih spesifik ya. Slide. Nah, ini yang terakhir adalah late night salivary cortisol, jadi pengukuran atau pengumpulan air liur ya untuk dideteksi kadar kortisolnya. Slide. Ya, slide. Ya, ringkasan. Jadi sindrom Cushing ini merupakan kondisi langka yang terjadi akibat paparan kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Hiperkortisolisme berkepanjangan pada sindrom Cushing dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas penderita sindrom Cushing. Gejala dan tanda klinis yang bervariasi dan terkadang overlap dengan gejala obesitas biasa menjadi sebuah tantangan dalam diagnosis penyakit ini, khususnya pada kasus-kasus yang ringan. Deteksi dini bila didapatkan adanya obesitas sentral, neopati proksimal, moon phase, hipertensi, diastolik, stria atau hirsutism, dan diabetes ataupun impaired fasting glucose maupun impaired glucose toleran. Diagnosis dini dan tata laksana dalam menurunkan kadar kolesterol dapat menurunkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas. Diagnosis sindrom Cushing dapat dibuat dengan melakukan beberapa tes. Tadi urine free cortisol 24 jam, kemudian 1 miligram ataupun 2 miligram dexamethasone suppression test maupun late night salivary cortisol. Saya kira ini merupakan slide saya yang terakhir. Dan terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan saya akan mempersilahkan pembicara berikutnya, Dr. Farid, yang akan membawakan topiknya mengenai tapering off dari steroid pada penderita yang mendapatkan itu dalam jangka panjang, penderita yang mendapatkan pengobatan itu. Saya persilahkan Dr. Farid. Baik, terima kasih banyak Dr. Suarko. Terima kasih untuk materinya yang tadi sangat komprehensif dan sangat menarik, dan juga untuk waktunya yang sudah tepat waktu juga. Pada para peserta Jakarta Endocrine Meeting 2023, izinkan saya untuk memulai sharing materi saya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suarko, yaitu mengenai tapering down dosis pada pengguna steroid jangka panjang. Ya. Panitia memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Ini sebagai satu ilustrasi kasus terkait bagaimana penggunaan steroid jangka panjang bisa berefek cukup besar pada pasien, dan juga bagaimana nanti kita menurunkan dosis secara perlahan pada pasien yang mendapatkan steroid jangka panjang ini. Jadi seorang wanita 25 tahun dirujuk ke poliklinik penyakit dalam karena mengeluh sering merasa lelah sejak 1 bulan sebelum datang ke poliklinik.
pasien ini dari sejak 2017 sampai 2019 itu terdapat keluhan gatal dan bentol kemerahan di seluruh badan dan juga punggung. Pasien meminum dexamethasone tablet dan CTM yang dibeli sendiri di apotik. Ini kita bisa banyak tahu merek-mereknya, dan ini oleh pasien awalnya diminum setiap hari sampai keluhan membaik dan juga kemudian diturunkan sekitar 2 kali per bulan. Karena keluhan tetap berulang, maka pasien berobat ke puskesmas. Di puskesmas pun pasien mendapat steroid kembali, tapi dengan jenis yang berbeda, yaitu metilprednisolon dengan dosis yang tidak terlalu besar, yaitu 4 mg. Karena tidak mendapat perbaikan, maka pasien kembali meminum dexamethasone sesuai keinginan. Pada bulan Januari sampai Mei 2022, pasien kembali mengeluh gatal dan bentol bertambah berat. Konsumsi dexamethasone kembali dilakukan dengan jumlah sampai 2-3 tablet per hari. Kemudian muncul jerawat yang sangat cukup luas di seluruh tubuh. Berobat kembali ke puskesmas, dapat dexamethasone lagi. Dan dalam waktu 3 tahun ini pasien mengeluh berat badannya naik sampai 40 kg, wajah tampak bengkak dan membulat, kemudian muncul benjolan pada pundak dan terdapat garis-garis kemerahan di seluruh tubuh yang semakin lama semakin naik, terutama di bagian perut dan paha serta lengan bagian atas. Sempat berobat ke spesialis kulit dan kelamin, didiagnosis erupsi acneiformis, mendapat metilprednisolon 16 mg yang di tapering down secara bertahap setiap 3 hari sampai dosis paling kecil 1 kali 4 mg, kemudian di stop. Nah, setelah itu pasien hanya menggunakan topical treatment, yaitu dengan lotion dan juga krim. Nah, sejak 1 bulan yang lalu sebelum kontrol ke poliklinik sekitar Juni 2020, pasien merasa cepat lelah, kurang tenaga, dan tidak bersemangat untuk beraktivitas, serta terdapat keluhan mual, tidak sampai muntah, terdapat penurunan nafsu makan juga, kadang-kadang merasa demam dan menggigil sehingga dirujuk ke RSCM dengan diagnosis sindroma Cushing. Ini adalah pemeriksaan fisik yang didapatkan pada saat pasien kontrol ke poliklinik penyakit dalam, didapatkan IMT-nya yang sangat tinggi, 39,8, tekanan darahnya masih normal tapi di perbatasan rendah, suhu nadi dan nafas juga masih dalam batas normal. Kalau kita lihat wajah pasien juga membulat, moon face, dengan ada di sini pundaknya yang menonjol yang kita bisa katakan sebagai buffalo hump, dan juga ada obesitas sentral di mana kita lihat lengan atas, paha bagian tungkai bagian atas, kemudian juga perut itu terjadi obesitas, dan tampak jelas sekali di sini strie merah keunguan yang tadi sudah diperlihatkan oleh Dr. Suharko, salah satu sebagai tampilan khas dari kondisi yang disebut dengan sindroma Cushing. Tetapi pada pasien ini, walaupun kita jelas tampak sindroma Cushing, tetapi ada keluhan yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan sindroma Cushing yang ini saya tunjuk dengan pointer, yaitu keluhan-keluhan yang terkait dengan rendahnya kadar kortisol di dalam tubuh. Nah, kita lakukan pemeriksaan laboratorium pada pasien ini, didapatkan leukositosis dengan kadar natrium agak sedikit menurun, yaitu 132, HbA1c dan gula darah sewaktu masih dalam batas normal. Karena kita curiga pasien ini mendapatkan tadi riwayat penggunaan steroid jangka panjang dan saat ini sudah di stop, maka kita mencurigai adanya suatu kekurangan hormon kortisol di dalam tubuh yang endogen. Dan kita periksa, ternyata benar kortisol pagi sangat rendah, yaitu 0,8 mikrogram per desiliter dengan nilai normal 3,7 sampai 19,4. Sehingga kita tegakkan diagnosis pada pasien ini adalah suatu insufisiensi adrenal sekunder diakibatkan oleh steroid eksogen dan adanya urtikaria kronik terkait dengan keluhan dasar pada pasien ini. Pertanyaannya adalah bagaimana tata laksana pada pasien tersebut dan apakah perlu diberikan kembali steroid oksagen pada pasien ini? Kalaupun seandainya harus diberikan, bagaimana pengaturan dosis steroidnya untuk mendapatkan hasil yang optimal pada pasien ini? Baik, nanti kita akan saya sampaikan beberapa hal terkait insufisiensi adrenal, kemudian juga terkait dengan aksis dari hipofisis adrenal, hipotalamus hipofisis adrenal, dan juga bagaimana kita nanti melakukan tapering down pada pasien yang memang membutuhkan steroid jangka panjang.
Mungkin ini tidak terlalu saya jelaskan kembali, tadi Dr. Suharko sudah menjelaskan bahwa steroid tidak terlepas dari kelenjar adrenal yang dihasilkan oleh korteks, yaitu di zona fasciculata. Fungsinya sangat banyak dari hormon steroid ini, mulai dari metabolisme karbohidrat, protein, kemudian respon terkait inflamasi dan stres, dan juga sangat penting pada metabolisme tulang dan juga reproduksi. Nah, sekresi dari kortisol endogen ini secara fisiologik normalnya hanya sekitar 10-20 mg per hari, tetapi dia bisa sangat meningkat pada kondisi stres, yaitu adanya infeksi, adanya pembedahan, atau adanya trauma, atau bahkan stres psikologis, itu bisa sampai 200-300 mg per hari. Dan menariknya, sekresi kortisol ini juga mengikuti suatu ritme sirkadian, yaitu sekresinya yang lebih tinggi di pagi hari, puncaknya sekitar jam 8, jam 9, dan paling rendah di malam hari, yaitu di sekitar di jam 21, jam 0, itu dosis yang paling rendah di dalam tubuh kita. Tadi Dr. Suharko sudah menjelaskan terkait aksis dari hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, yaitu sekresi hormon kortisol ini diatur oleh hormon CRH dan juga ACTH, dan jika kortisol sudah disekresikan maka dia akan memberikan feedback negatif ke kedua struktur tadi yang di atas, yaitu hipotalamus dan hipofisis, sehingga kadar kortisol di dalam tubuh akan terjaga dalam rentang normal atau rentang fisiologis. Nah, kita sekarang masuk ke dalam yang tadi sudah sampaikan terkait dengan terapi steroid eksogen. Kita tahu bahwa steroid eksogen itu sangat penting di dalam dunia medis, di mana banyak penyakit yang membutuhkan terapi menggunakan steroid eksogen. Kalau kita lihat data epidemiologi, sekitar 1-3% populasi itu mendapatkan glukokortikoid, dan biasanya paling sering digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun untuk efek dari antiinflamasi maupun imunosupresif. Ada beberapa jenis dari steroid eksogen, yaitu tergantung dari potensi dari antiinflamasinya, kemudian potensi dari aktivitas mineralokortikoid, dan juga lama kerja dari steroid eksogen tersebut. Bisa kita lihat di sini ada yang short acting, yang mirip dengan kortisol endogen, yaitu kita tahu sebagai hidrokortison dengan antiinflamatorinya 1, mineralokortikoidnya 1. Nah, kalau yang lebih sering banyak kita gunakan yaitu prednison, metilprednisolon, itu antiinflamatorinya agak lebih tinggi, oleh karena itu lebih sering digunakan kalau misalnya kita terapi imunosupresif, yaitu menggunakan metilprednisolon atau prednison, dan efek mineralokortikoidnya mendekati hidrokortison untuk prednison, tapi untuk metilprednisolon lebih rendah. Nah, yang tadi banyak digunakan oleh pasien yaitu tablet dexamethasone, itu antiinflamatori sangat besar, tetapi mineralokortikoidnya hampir tidak ada. Sedangkan yang mineralokortikoidnya paling tinggi adalah fludrocortisone dengan relatif dibandingkan hidrokortison di 150. Apa saja indikasi untuk terapi steroid eksogen? Kita bisa lihat di sini sangat banyak, mulai dari rheumatoid arthritis, untuk SLE, kemudian anemia hemolitik. Ini adalah terapi yang memang per indikasi. Sayangnya terapi steroid eksogen ini masih banyak digunakan atau disalahgunakan, baik disengaja atau tidak disengaja oleh pasien. Yang disengaja, misalnya tadi pasien sudah mengetahui, yang seperti contoh yang saya sampaikan, tablet yang ada dexamethasonnya digunakan untuk mengurangi keluhan gatal-gatal dan digunakan sangat jangka panjang. Atau yang pasien secara tidak sengaja meminum jamu yang merasa badannya sudah enakan, ternyata jamunya itu banyak mengandung atau mengandung steroid. Nah, dikonsumsi jangka panjang maka akan mendapatkan steroid eksogen, dan itu akan berpotensi timbulnya efek samping. Nah, prinsip dari terapi steroid eksogen ini adalah kita harus memberikan dosis kumulatif yang sekecil mungkin, tetapi dengan efek yang semaksimal mungkin. Diharapkan dengan memberikan dosis yang sekecil mungkin itu penyakit utamanya bisa terkontrol tanpa menimbulkan efek samping yang serius. Apa saja efek sampingnya? Tadi Dr. Suharko juga sudah menyampaikan, yaitu terkait tampilan dari sindroma Cushing, macam-macam. Tadi pasiennya juga sudah saya perlihatkan contohnya. Nah, yang salah satu yang kita takutkan yang menjadi fokus dari pokok topik saya adalah suatu kondisi adrenal insufficiency akibat steroid eksogen,
mungkin sudah sedikit disinggung pada hari Jumat oleh Dr. Ardi atau Dr. Dia pada saat pembahasan adrenal insufisiensi. Nah, di sini kita akan sedikit fokus lebih dalam terkait adrenal insufisiensi akibat steroid eksogen dan juga bagaimana nanti mencegahnya. Nah, pada pemberian steroid oksigen maka akan terjadi steroid ini akan menekan atau memberikan feedback negatif kepada hipofisis dan juga hipotalamus. Nah, penekanan jangka panjang ini akan menyebabkan kadar CRH dan ACTH untuk stimulasi dari pertumbuhan sel-sel adrenokortikal itu juga menurun. Akibatnya adrenokortikal dari kelenjar adrenal itu akan mengalami hipoplasia dan atrofi. Jika ini berkepanjangan, maka akan terjadi sekresi kortisol endogen yang tidak adekuat. Jika pemberian eksogen steroid tadi dihentikan secara tiba-tiba, yang mana pada saat itu kelenjar adrenalnya tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mensekresikan kortisol endogen, maka akan terjadi suatu kondisi yang kita sebut sebagai adrenal insufisiensi. Apa saja gejala insufisiensi adrenal? Saya yakin Dr. Dia dan Dr. Ardi pada saat hari Jumat juga sudah menyampaikan banyak gejalanya, yaitu keluhan yang tadi seperti pada pasien di atas, lemah, kemudian kelemahan otot, pegal-pegal, ada mual, bahkan sampai muntah, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian penurunan berat badan, nyeri perut, perubahan mood, dan hiponatremi, bahkan sampai yang paling berat suatu kondisi adrenal krisis atau krisis adrenal ditandai dengan demam sangat tinggi, hipotensi, hipoglikemi, bisa juga saya hiponatremi yang berat dan muntah-muntah. Ini kondisi yang sangat mengancam nyawa. Ada kondisi yang lain yang terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan steroid oksigen jika dihentikan secara dihentikan secara tiba-tiba, tapi bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang dihentikan secara bertahap, yaitu kondisi yang kita sebut namanya glucocorticoid withdrawal syndrome. Apa bedanya antara insufisiensi adrenal dengan steroid withdrawal syndrome? Steroid withdrawal syndrome ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan steroid oksogen atau pada pasien dengan Cushing disease yang sudah dilakukan operasi untuk pengangkatan tumornya. Nah, ini ada bedanya. Jadi yang pertama terkait simptom sebenarnya agak sulit untuk dibedakan, tetapi ada menyatakan bahwa untuk beberapa simptom lebih jelas pada glucocorticoid withdrawal syndrome. Tetapi kalau pada insufisiensi adrenal, kalau misalnya masuk kepada krisis adrenal, maka gejalanya akan bisa lebih berat. Nah, untuk dosis steroid yang diberikan yang eksogennya, biasanya insufisiensi adrenal ini terjadi pada dosis steroid eksogen yang pada kondisi fisiologis, yaitu tadi antara 10 sampai 20 mg setara hidrokortison atau 5 sampai 7,5 setara prednison. Nah, pada glucocorticoid withdrawal syndrome itu dosisnya biasanya di atas dosis fisiologis atau suprafisiologis. Kalau kita melakukan testing pada aksis hipotalamus dan hipofisis adrenal, maka untuk insufisiensi adrenal akan didapatkan kadar kortisol yang rendah, yaitu kurang dari 100 nanomol per liter, dan jika dilakukan yang namanya tes synapten stimulation test, yaitu menggunakan sintetik dari hormon ACTH untuk diukur kadar kortisol 15 menit sampai 30 menit setelahnya itu kurang dari 550. Nah, pada steroid withdrawal syndrome itu didapatkan HPA fungsinya masih normal dengan kadar kortisol paginya lebih dari 450, ada menyatakan lebih dari 500. Nah, ini juga kadar steroid atau kortisol endogen pasca stimulasi sinakten itu lebih dari 550. Nah, untuk dengan berbagai pertimbangan tadi terkait dengan efek samping, maka kita harus melakukan tapering down atau bahkan jika mau tapering off pada pasien-pasien yang mendapatkan steroid jangka panjang, yaitu tujuannya untuk meminimalisasi efek samping terkait dosis steroid yang besar dan jangka panjang sehingga nanti akan terjadi sindrom Cushing, dan juga untuk meminimalisasi terjadinya relapse dari penyakit utamanya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi resiko terjadinya adrenal insufisiensi yang terinduksi oleh glucocorticoid eksogen.
Kita membahas selanjutnya terkait dengan insuficiensi adrenal yang terinduksi oleh glukokortikoid. Biasanya paling sering terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan steroid itu dosisnya relatif tinggi dan juga jangka panjang. Jangka panjangnya berapa lama nanti akan saya sampaikan. Ada yang menyatakan minimal 2 minggu, ada yang menyatakan 3 minggu, literaturnya berbeda-beda, tetapi jangka pendek pun yang secara general dikatakan kurang dari 4 minggu, bahkan dosis yang lebih rendah pun sekitar kurang dari 5 mg setara prednison, itu sudah dapat menyebabkan supresi dari aksis hipotalamus hipofisis adrenal. Kalau kita lihat beberapa preparasi dari steroid dari penelitian yang dilakukan cukup lama tahun sekitar 2006, ini kita lihat resiko terbesar terjadinya adrenal insufficiency yang terinduksi oleh scander terhadap steroid itu terjadi pada pemberian lewat oral maupun intraartikular. Nah, untuk inhalasi topikal dan nasal, jangan salah bahwa ini tidak akan ada potensi untuk menyebabkan adrenal insufficiency, tetap ada walaupun relatif lebih kecil dibandingkan pemberian yang oral maupun intraartikular. Sampai saat ini tidak ada satu skor prediksi yang benar-benar bisa kita adopsi untuk bisa memprediksikan pasien-pasien mana yang mendapatkan steroid jangka panjang nantinya akan terjadi adrenal insufficiency. Mengapa? Karena setiap pasien itu mempunyai metabolisme kortisol yang berbeda-beda di heparnya. Ini terkait dengan sitokrom P40, di mana setiap orang mempunyai kecepatan metabolisme kortisol yang berbeda. Bagaimana meminimalisir dari resiko untuk terjadinya adrenal insufficiency? Yang jelas pertama, kalau tidak ada indikasi, kita jangan meresepkan steroid kepada pasien kita, tetapi jika ada indikasi maka kita harus evaluasi bagaimana berat badannya, BMI, blood pressure, kemudian kadar gula. Ini termasuk juga bone mineral densitometry terkait dengan nanti efek samping dari steroidnya, dan juga perhatikan obat-obatan yang nanti berinteraksi dengan glukokortikoid yang tadi ini saya perhatikan antikonvulsan, antikoagulan, dan antifungal. Ini bisa menyebabkan apakah glukokortikoidnya lebih tinggi di dalam darah atau lebih rendah. Dan kalau misalnya kita mulai meresepkan, maka kita berikan dosis yang terkecil yang efektif dengan periode yang paling minimum. Walaupun ini sangat tergantung dari penyakit utamanya masing-masing, dan jika memungkinkan diberikan di single dose di pagi hari, jika memungkinkan juga diberikan secara intermittent atau alternate day, dan pada beberapa penyakit bisa kita berikan yang namanya glucocorticoid sparing agents, misalnya pada pasien rheumatoid arthritis ada namanya DMARD, dan juga harus dievaluasi secara berkala untuk melihat baik itu efek samping atau kemungkinan untuk menurunkan dosis steroid lebih lanjut lagi. Bagaimana resiko terkait pada pasien-pasien mendapat glukokortikoid itu untuk terjadinya supresi dari aksis hipotalamus hipofisis adrenal? Ada probable, ada intermediate atau uncertain, dan ada improbable. Kalau probable itu dosisnya lebih dari 20 mg setara prednison lebih dari 3 minggu, dan itu harus dilakukan penurunan secara gradual. Kalau intermediate itu dosisnya antara 10 sampai 20 mg per hari lebih dari 3 minggu, juga anjurannya diturunkan secara gradual. Dan untuk yang improbable itu kurang dari 3 minggu, ini bisa dihentikan secara langsung tanpa penurunan yang gradual. Nah, kapan kita harus mengevaluasi aksis hipofisis hipotalamus hipofisis adrenal? Yaitu tadi pada pasien yang mendapatkan lebih dari 2 minggu atau 3 minggu dengan adanya gejala adrenal insufficiency yang persisten atau ada gejala steroid withdrawal syndrome. Bagaimana kita mengevaluasi? Maka kita ukur kadar hormon kortisol pagi hari dengan biasanya stop kortisol sekitar 24 jam atau dosis malam dan paginya kita tidak berikan. Kemudian kita periksa di keesokan harinya di jam 8 pagi. Kemudian kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 85, maka sudah ada diagnosis dari adrenal supresi. Tapi kalau lebih dari 85 kurang dari 500, maka itu kita bisa lakukan dengan low dose ACTH stimulation test, yaitu dengan tadi sinakten diukur kadarnya
kortisol 15 dan 30 menit. Kalau misalnya kadar kortisol kurang dari 500 itu akan terjadi suatu adrenal suppression. Ini approach yang lain. Nah, bagaimana penurunan dari kortisol itu sendiri? Kalau kita untuk prednison kita bisa berikan lakukan penurunan 2,5 sampai 5 mg tiap 3 sampai 7 hari. Kemudian untuk berikutnya bisa kita lebih rendah lagi. Kalau misalnya sudah mencapai dosis yang sekitar 5 sampai 7,5 mg secara prednison, maka kita ganti menjadi 20 mg sekali sehari dan kita turunkan secara bertahap sekitar 2,5 mg 1 minggu atau dalam 2 minggu atau bisa sampai bulan tergantung pasiennya masing-masing. Jika kita kemudian kita lakukan evaluasi kadar kortisol pagi. Kalau misalnya kurang dari 85 maka ini terjadi supresi dari aksisnya, kita harus lakukan pemberian hidrokortison dan kita evaluasi lagi 4-6 minggu dan jika memungkinkan kita makin turunkan secara perlahan. Kalau misalnya lebih dari 500 maka ini aksisnya intact, dapat kita stop hidrokortison. Nah, ini adalah beberapa alternatif yang bisa kita berikan untuk tapering down dari steroid. Semakin tinggi dosis awal dari prednisonnya, maka penurunan juga bisa semakin besar, yaitu 5-10 mg setiap 1-2 minggu, jadi bisa lebih cepat. Nah, tetapi kalau semakin rendah dosisnya, maka kita harus menurunkan lebih kecil untuk penurunan dosisnya dan waktunya juga menjadi lebih lama. Jadi ini prinsip yang harus bisa menjadi pegangan untuk kita menurunkan dosis dari steroid eksogen. Jangan lupa pada pasien-pasien dengan glukokortikoid insuficiensi adrenal, maka harus diberikan yang namanya stress doses kalau mereka mengalami yang namanya baik itu kondisi yang minor, moderate maupun mayor, ini macam-macam bisa terkait pembedahan atau penyakit. Nah, ini namanya stress doses untuk mencegah krisis adrenal. Kalau pada insuficiensi adrenal yang primer, maka ini namanya sick day rules. Kalau mereka sakit ada dosis steroid tambahan. Untuk recovery dari aksis hipotalamus hipofisis ini bisa ada beberapa kasus yang bisa sampai 4 tahun, tetapi in general itu biasanya kita menganut dalam 1 tahun mereka mendapatkan terapi steroid jangka panjang, maka setelah di stop itu dalam 1 tahun masih ada resiko untuk terjadinya supresi dari hipotalamus hipofisiary aksis tadi, sehingga pada kondisi-kondisi stres mungkin masih diperlukan namanya stress dosis tadi yang saya sampaikan di atas. Dan jangan lupa untuk memonitor faktor risk yang lain terkait dengan komplikasi tulang, komplikasi hiperglikemi, dislipidemi, dan komplikasi ke mata. Ini slide terakhir saya sebagai satu take home message. Kita tahu bahwa terapi steroid eksogen itu sangat diperlukan dalam praktek klinis sehari-hari, tetapi terapi ini tidak terlepas dari adverse event yang cukup signifikan, dan salah satunya adalah supresi dari hipotalamus hipofisiary aksis jika mendapatkan glukokortikoid lebih dari 2-3 minggu. Jika diberhentikan secara tiba-tiba akan terjadi suatu resiko adrenal insufficiency yang terinduksi oleh glukokortikoid. Oleh karena itu kita perlu untuk menurunkan dosis glukokortikoid eksogen secara bertahap untuk mencegah dari supresi dari hipotalamus hipofisiary aksis, untuk mencegah withdrawal syndrome, dan juga untuk mencegah terjadinya relapse dari penyakit itu sendiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.